Halo guys, gue Dava, gue dari staf mitra strategis BEM Visip UPN Veteran Jakarta. Nah sekarang gue lagi di Aksara Listening Space nih guys. Dan di sebelah gue ini owner dari Aksara Listening Space. Boleh mas perkenalkan diri? Halo Visipers, gue Bayu, gue part of family Aksara Listening Space Cinere. Nah, kenapa gue ada di sini? Karena Aksara Listening Space itu baru banget aja habis grand reopening guys. Jadi yang tadinya itu cuma sekedar listening space, sekarang menjadi common space. Nah, tapi sebelum kita makin jauh kenapa bisa jadi common space, boleh nggak sih mas ceritain dikit dulu nih awal dari Aksara Listening Space itu gimana? Oke, jadi Aksara Listening Space sendiri itu udah berdiri dari bulan November ya, November 2024. Tapi emang kita mulai dari yang kecil-kecil dulu kan. Kalau Dava dan teman-teman Visipers pernah kesini, pasti ngeliat tuh ruang indoornya cuma ada satu ruangan doang. Nah kita merasa cukup resah juga. Terus banyak teman-teman yang ngasih input gitu. Kalau mereka butuh tempat yang lebih luas buat bikin acara, bikin diskusi segala macam. Nah, makanya kita pengen memperluas areanya, mengubah konsepnya supaya kita bisa memprovide kebutuhan dari teman-teman termasuk teman-teman Visipers juga seperti itu. Nah terus buat value dari Aksara sendiri itu mas yang dari coffee culture, ruang dengar musik, tempat diskusi, kayak gue lumayan sering kesini. Bisa lihat di sana ada piringan hitam. Nah kalau itu bisa di setel nggak sih mas sebenarnya? Sebenarnya bisa di setel. Cuma sekarang emang lagi masa maintenance kan. Cuma nanti pas Visipers kesini pasti udah bisa di setel. Culture banget guys, ada piringan hitamnya. Culture parah. Nah, kenapa sih sebelum itu aku mau nanya mas, kenapa sih Aksara perlu berubah jadi yang tadinya Aksara Listening Space jadi Aksara Common Space? Oke, sebenarnya tadi juga sudah sempat aku mention ya bahwa kita bukan cuma ingin menawarkan kafe, bukan cuma ingin menawarkan makanan, tapi juga ingin menawarkan experience. Kayak gue percaya bahwa ada hal-hal kecil yang nggak bisa kita duga gitu. Bisa aja dengan gue memperluas tempat jadi common space tuh makin banyak opportunity baru yang hadir, termasuk untuk teman-teman yang hadir di sini juga, karena gue merasakan ada beberapa teman-teman gue juga yang beberapa kali kesini, yang sering kesini tuh bisa dapetin teman baru, bisa dapetin komunitas baru, bisa dapetin insight baru dari orang-orang yang nongkrong di sini gitu. Nah gue tuh pengen semakin banyak orang yang kepribadiannya semakin banyak juga, komunitasnya makin beda-beda juga bisa nyatu di sini. Karena di sini bukan hanya ada Aksara gitu, ada juga Sushi Gozem. Kita mau ngangkat brand-brand lain juga, ada Sushi Gozem sama Nusantara Seafood dan Iga Bakar. Jadi kita pengen teman-teman yang punya preferensi makanan yang Jepang misalnya, kemudian masakan Indonesia, dan Aksara juga sekarang udah main di Western, udah ada burger juga. Kita pengen udah ada burger juga. Jadi semua orang yang segmen makanannya beda-beda tuh bisa nyatu di sini. Nyatu semua di sini. Gue pengennya seperti itu. Berarti itu termasuk dari filosofi common space itu sendiri ya mas? Betul, kita pengen menyatukan berbagai macam budaya, berbagai macam culture, bahkan berbagai macam usia gitu untuk hadir di sini, kita ngobrol bareng, nongkrong bareng, dan bisa dapetin insight bareng. Berarti kayak semua genre, semua rasa-rasa musik, semua genre, semua tipe orang tuh masuk sini semua ya mas? Betul. Ya. Nah sama yang sempat aku lihat tadi di depan itu ada Iga Bakar, itu berarti dia baru juga mas di sini? Baru juga. Jadi ya emang waktu itu gue sering cerita ya. Waktu itu latar belakangnya adalah gue ketemu sama satu chef. Chef ini dia udah berpengalaman di 25 tahun lah. 25 tahun di F&B jadi chef. Udah pernah di Qatar, di Jepang. Tapi pernah ikut MasterChef mas? Belum. belum ikut MasterChef, belum. Ya terakhir tuh dia di Grand Hyatt. Oh Grand Hyatt, Ya, Jakarta situ Sudirman. Jakarta Sudirman. Terus waktu itu ketemu di satu tempat, kita ngobrol-ngobrol, ternyata punya visi yang sama gitu. Kita pengen nyiptain makanan yang OG-nya, terus pengen nyiptain tempat yang bisa nge-provide banyak brand gitu. Nah akhirnya ya udah deh, kita ngobrol-ngobrol sepakat udah deh kita ketemu di satu tempat aja gitu. Nah, akhirnya ya udah gue ajak chef itu namanya Chef Adi untuk bisa bikin brand bareng-bareng di sini, nyiptain rasa baru, nyiptain suasana baru, dan nyiptain rasa-rasa baru di makanannya. Tapi kalau gue belum tahu mas, signature menu dari Iga itu apa ya? Ada iga
lada hitam, iga bakar lada hitam. Kalau buat harga kira-kira masuk gak nih mas buat kantong mahasiswa UPN? Masuk banget. Kalau yang iga bakar yang isi satu itu di 55.000, cuma bakalan worth it banget. Apalagi kalau yang visip kan ada potongan harga ya. Iya 10%. Iya, buat teman-teman Jangan ya. lupa guys, visip itu punya diskon 10%. Betul, itu dimanfaatin untuk bisa explore semua makanan yang ada di Aksara. Kalian datang nih bersepuluh gitu kan, nah setiap orang punya pesan menu-menu yang beda supaya saling ngicip, saling nyobain. Tadi sorry mas, berapa? Harganya berapa? Tadi kurang kedengeran. Iga di 55.000. Corner, nah, kalau itu Japanese corner gimana mas? Japanese corner itu ada sushi, ada ramen juga untuk yang sekarang. Ada sushi, ada ramen dan berbagai macam rasa ya. Kalau misalkan kalian punya jagoan ramen, misalnya brand apa itu yang mangkoknya gede, yang mahal banget itu, coba Ramen datang ke Bajuri, ramen Bajuri. Ramen Bajuri. Ramen Bajuri. Silakan cobain untuk ramen Gozem yang ada di sini. Gua jamin gak bakalan nyesel dan worth it. Berarti signature menu dari ramen itu apa mas? Ada namanya ramen Gozem. Ramen Gozem. Ramen Gozem. Itu pakai apa? Kayak ramen paitan. Paitan. Apa ya namanya? Paitan. Kintan, bukan. Ya, Paitan kayaknya deh. Iya, ada dua jenis sup. Ada satu lagi ramen soyu. Oh, ya, soyu yang asin ya? Ya, soyu yang asin. Nah, itu nanti buat level pedesnya juga bisa request tuh. Kalau buat harga gimana mas? Harga affordable banget, harga affordable. Gue lupa sih harganya berapa ya. lupa. Harga affordable yang Nanti pasti di-poin lebih tiga lanjut poin lagi, aja, guys. 3 poin aja di link tree-nya. Nah kalau buat susinya mas, ada apa aja tuh menu susinya? Susinya ada sushi salmon, ada sushi gozem juga. Banyak sih, banyak. Gue nggak bisa sebutin satu-satu ya. Cuma gue berani jamin juga, bergaransi kalian gak bakalan nyesel kalau pesan sushi, mesin ramen. Dan Gyoza semua ada makanan. mas, gyoza. Gyoza ada. Gyoza ada? Gyoza ada. Keren banget guys, ada gyoza di sini. Sashimi boleh request aja. Oh sashimi ya, tapi di, Boleh request aja. di luar menu berarti, Di luar bisa menu. request. Kalau yang Aksara kita punya burger. Wow, Sarah punya burger. Punya burger, dan ini burgernya burger yang gede gitu loh. Diameternya 12 sampai 14 cm. Berarti burger namanya guys. Burger. Burger. Harganya mulai dari 40.000. 40.000. 40.000 aja. Nah, itu bisa dapetin burger yang udah pakai saus spesial dari kita. Ada pilihan saus yang strawberry, ada saus nanas juga. Pokoknya seger-seger ya, yang nggak bisa ditemuin di tempat lain. Spesial guys dari Aksara. Spesial. Dari lo sendiri nih, sebenarnya tujuan awal tuh nuansa sama experience baru apa sih yang pengen dihadirin sebenarnya? Apa yang masih belum kesampaian tuh apa? Yang belum kesampaian. Iya. Sebenarnya kita kan pengen ngarahnya pop culture ya. Maksudnya Pop culture. pengen memadukan berbagai macam budaya di satu tempat. Sebenarnya visinya seperti itu. Jadi nanti mungkin bisa aja ada makanan khas Thailand gitu, Thailand corner dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan nanti misinya sendiri dari segi bisnis tuh kita pengen jadi grup holding ya. Grup holding misalnya nama besarnya adalah Aksara Group gitu. Aksara Group nanti ada Aksara Space, ada Sushi, ada Nusantara juga, dan bisa jadi nanti dari masing-masing brand ini punya cabang di tempat lain dan gak barengan gitu. Oh, tapi Arah masih dalam bisnis. satu nama Aksara Group. Satu nama Aksara Group. Tapi emang sih guys kalau gue lihat di sini ya, kalau kayak seperti di Japanese Corner dia ada tempelan-tempelan Japanese, terus kalau di belakang situ ada apa piringan hitam, itu banyak guys jajaran-jajaran piringan hitam, cocok banget buat kalian yang emang genre itu beda-beda. Misalnya teman kalian punya kepribadian beda-beda nih, ada yang suka Jepang, ada yang suka Western, apa namanya? Juga Nusantara juga. Iya, ada Indonesia banget, tuh cocok banget guys. Betul. Bergabung di sana. Kalau buat harapan nih mas, buat Aksara ke depannya tuh harapan terbesar apa sih yang mas pengen ini? Oke, kalau harapan gue sih tentu ya bukan cuma dari segi profit, tapi juga kebermanfaatan. Nah, makanya gue pengen ngasih tempat buat komunitas-komunitas kita bisa kolaborasi apapun ya. Maksudnya kayak gue open banget, kita kolaborasi bikin event musik, bikin festival anime misalnya yang teman-teman yang suka anime, teman-teman wibu, suka anime segala buat macam. para wibu cocok Ya, nih. kita bisa provide. Nah, nanti misalnya Mas kita mau custom menu gitu segala macam, kita bisa provide juga. Nanti kita bisa tinggal ngobrol gitu. Misalnya kalian punya budget berapa gitu, sedangkan bisa disesuaikan. Misalnya menu di sini lebih tinggi gitu, nggak sesuai sama budgetnya, bisa disesuaikan juga kalau misalnya mau bikin event. Nah, gue tuh harapannya karena gue juga pernah jadi mahasiswa ya, pernah handle Alumni mana, Mas, community kalau boleh juga. tahu? Alumni UPN dong. Oh, UPN juga. Alumni UPN juga. UPN juga. Alumni UPN. Iya, pernah jadi ngurus organisasi gitu, komunitas. Punya kendala juga kan waktu itu, emang susah buat nyari tempat gitu yang misalnya nggak ada minimum charge, misalnya
kita bisa geser-geser kursi, kita bisa pakai fasilitas yang ada. Nah, gue tuh pengen nge-provide itu semua untuk teman-teman komunitas hadir di sini, ikut meramaikan aksara juga gitu. Kemudian kita bisa tukar exposure dan lain sebagainya. Harapannya itu sih, harapannya ini bisa jadi tempat untuk semuanya. Teman-teman yang suka Jepang, teman-teman yang suka musik vinyl, teman-teman yang suka musik rock, teman-teman yang Indonesia banget, kita bisa open buat semua acara. Berarti emang kayak Mas itu dari pengalaman sendiri yang dulunya punya komunitas, kayak bingung nih mau ngekspresiin di mana, tempatnya di mana yang nggak ada bingung charge, terus yang emang bisa nerima semua kalangan. Akhirnya dia bisa ngebikin sendiri guys tempatnya, keren banget. Tangan dulu yang dibuat Mas Bayu ya, aduh keren banget. Itu sama komunitas apa aja Mas udah pernah gabung ke sini? So far belum banyak ya. Sekarang sih kita udah kolaborasi sama komunitas kemarin sama himpunan Mas Gizi juga. Kita bikin acara handcrafting tuh. Kayak aku sempat ngeliat tuh di IG-nya sana tuh. Betul. Kita sih arahnya pengen ke situ juga ya. Kayak handcraft segala macam. Nah, nanti juga ada komunitas musik yang genrenya pop punk juga mau bikin event di sini. Terus kita juga lagi approach untuk komunitas-komunitas yang suka Jepang ya, dan kita bisa bikin festival anime dan sebagainya gitu di sini. Tapi kalau Mas sendiri genre Mas tuh arahnya kemana sih Mas? Kalau dari sekian banyaknya nih budaya-budaya di sini. Sebenarnya kalau gue lebih ke lebih ke Indonesia sih. Indonesia banget. Lebih ke Indonesia banget. Gue suka masakan-masakan Indonesia kayak iga bakar, makanya gue bawa iga bakar. Terus ada seafood juga. Seafood ada juga? Ada seafood juga. Jadi buat teman-teman yang suka seafood, tapi nggak mau misalnya nggak tanpa mendiskreditkan yang di pinggir jalan pakai tenda ya. Maksudnya pengen nuansa baru, itu bisa banget di sini. Makan seafood tetap culture gitu. Wes. Jadi bener-bener kayak all in semua apa lu mau gak ada gitu Betul, di sini. betul, Palu gak ada. Terus musola juga ada VIP room. Oh, VIP room. VIP room ada minimum charge itu nggak Mas? VIP room minimum charge-nya di 100.000 aja. Oh, masih murah loh guys. Masih murah. VIP room cuma minimum charge 100.000. Itu juga bisa kalian pakai buat kayak misalkan kerja kelompok, Betul. terus rapat divisi atau rapat pesan, misalkan kalian ada lagi ada kepanitiaan segala macam, bisa banget loh guys rapat di Ya, sini. kita provide ada TV juga buat HDMI. Buat rapat ya. Terus ada proyektor juga sama layarnya. Kalau misalkan butuh tempat yang luas kita atau di luar mau teman-teman punya film baru, official musik gitu, musik video segala macam, nobar bisa di sini. Jadi benar-benar kayak one stop service ya Mas. Betul semua. Tapi kalau kemarin sempat aku mention dan aku sempat mainin juga kemarin sempat ada PS5 Mas. Ya, ada PS5. Sekarang kemana tuh PS5 Mas? Nanti menyusul ya. Soalnya kita tadinya pengen nge-take out itu supaya orang-orang lebih ke ngobrol gitu loh. Ngobrol, diskusi segala macam, gitu-gitu sih. Tapi kira-kira bakal ada lagi. Cuma nanti pasti ada sectionnya. Masih ada lagi? Pasti ada. Soalnya aku pernah guys kesini ke Aksara, cuma beli satu kopi bisa main PS5 guys. Kapan lagi coffee shop yang tempat kayak gini bisa main sambil Bisa sambil main PS5 gratis, nggak bayar lagi. Iya. Nggak bayar Mas? Nggak bayar. Nggak bayar tuh guys. Nggak tahu nanti ya. Jadi ready sih. Betul. Jangan lupa buat kalian para mahasiswa PNVJ khususnya Kema Visip, jangan lupa mampir ke Aksara Listening Space. Nanti buat alamat lengkapnya bisa di kolom deskripsi. Betul. Dan jangan lupa pakein KTM kalian guys, lumayan diskon 10%. Kalian borong diskon 10% 10 orang 10% jadi 100% ya Mas ya? Enggak dong. Enggak dong. Enggak ya. Oh iya, gue lupa. Apa? Ada shisha juga. Sisa tuh yang di sebelah. Iya. Ada rasa apa aja Mas sisanya Mas? Ada Lady Killer, ada Banana Ice, ada apa lagi ya? Pokoknya ada 5 rasa lah. Boleh datang di sini. Harganya berapa Mas? Harganya cuma 80.000. Murah. 80.000 lo bisa dapetin 4 pipet. Jadi kayak biar lebih higienis kan, steril. Jadi pipetnya masing-masing. Oh iya masing-masing. Iya, patungannya seorang 20.000, lo bisa 2 jam ngisep kan. Sampai kempos bibir lo tuh, boleh tuh cobain tuh. Yang belum pernah nyobain sisa bisa nih di sini Ya. dengan harga cuma 80.000 ya. 80.000 kalian ajak teman kalian, saya rapat tuh kerja kelompok tapi sambil nyisa, kapan lagi? Betul. Kerja kelompok sambil nyisa di sini guys. Kita tinggal tunggu makanannya aja guys. Lagi nunggu makanan nih, belum nyampe nih. Kita udah pesan apa tadi Mas makanan kalau boleh tahu? Lo harus cobain burger ya? Burgernya. Burger. Kita cobain burgernya guys. Burger Aksara. Oke deh. Gue cek dulu ya. Oke. Nah, akhirnya yang ditunggu-tunggu
datang juga guys. Oh. Lihat sangat menarik ya. Sebelum kita makan, aku boleh nanya dulu nggak mas? Boleh. Oh ini menunya apa sama ini apa? Ini signature track. Signature track ini yang side A. Set A. Tuh, jadi side A kita punya side B juga. Beda di side B. Side B. Ya, jadi itu kan filosofinya dari piringan vinyl kan. Vinyl kan punya track A sama B. Nah itu kalau yang A lebih tebal dan lebih panjang biasanya kan. Durasinya. Nah itu perbedaannya cuma di jumlah paddingnya aja. Soal jumlah cheese-nya. Kalau yang side A paddingnya double, cheese-nya juga double. Gitu. Berarti itu juga termasuk dari nama menunya itu filosofi dapat banget ya mas ya dari itu gitu ya. Pengen listening space banget, musik Ini banget. pendengar banget ya. Betul. Kalian nih butuh pendengar yang baik, kayak kesini cocok deh guys. Iya. Sambil makan signature apa mas? Signature track, Signature track sama side A. side A. Tuh. Ya udah gak sabar ya mas buat cobain. Guys, cobain aja. Cobain bareng-bareng kali ya. Ini copot dulu ya mas ya. Coba dulu aja. Ini suapan pertama untuk kalian. Guys, kita bohong. Capek dulu guys. Nah, Ini petinya bikin sendiri mas. bajunya bikin sendiri. Kita pakai beef Aussie, giling sendiri juga. Bikin sendiri. Enak loh guys. Bannya juga handmade. Boleh handmade. Mana guys? Ini diameternya juga 12 sampai 14 cm. Jadi menurut gue sih kenyang ya makan satu ya. Ini udah bikin aja, udah mulai kenyang nih. Parah men. Tuh. Nah kalau ini minumnya ada apa aja nih mas? Nah ini ada Aksara Signature. Ini kita Spanish sih, jadi nggak ada susunya. Saya pakai double espresso sama creamer. Ini cocok banget yang buat suka yang kopi gitu. Tuh. Yang kopi banget, jadi kopi nendang Ya. kan. Kalau untuk yang nggak suka kopi dan suka yang fresh, kita punya Blast Tones. Ini smoothies perpaduan antara mangga, strawberry sama melon. Nah kebetulan karena aku nggak suka kopi guys, jadi kayak aku nggak mau nyobain yang ini deh. Tunggu. Gue cobain langsung kali ya. Baik. Cocok dulu sebelum minum. Kocok dulu. Hati-hati keluar. Waduh. Waduh. Kalau nggak rapet. Oh iya benar. Aduh. Tadi guys. Seger banget guys. Ada rasa apa ini ya? Seger sih seger, cuman ini rasa ada apa aja mas? Ada mangga, strawberry sama melon. Mangga, strawberry, melon. Kalau di aku lebih berasa melonnya sih. Melonnya ya. Mungkin lidah orang beda-beda kali ya. Wah, aku boleh rate. Red. Kalau dari aku pribadi, aku kasih rate ini 8,5/10 guys. Oh, Enak banget, seger buat siang-siang nih seger burgernya. banget. Ini masterpiece nih kayaknya nih. 9/10 guys. Tepuk tangan dulu. Oh, lu mau cobain punya gue juga? Boleh saya coba ya? Cobain. Oh yang ini yang ada kejunya guys. Yang tadi punya aku nggak ada. Oh. Kita makan. Ini aku lebih suka yang ini nih mas. Side A. Tanya. Menu utamanya berarti. Bang, ini yang double Double patty cheese, ya. double patty. Ini lebih enak guys. Ini nggak kalah enak juga tapi ini kayak untuk yang lebih kenyangnya lagi mungkin ya karena Ya, ada betul. keju dicampur sama Betul, daging betul. itu pasti bikin perut cepet kenyang gitu kan. Aduh. Kita makan lagi guys. Habisin.